Jadi Ibu, tujuan kita untuk Ramadan ini sebetulnya bukan pengen langsing, pengen apa lagi, pengen sehat, tapi tujuan utamanya adalah untuk bertakwa ya Bu ya. Apa itu bertakwa Bu? Pasti udah pada tahu ya. Di sini saya hanya mengingatkan kembali, yaitu menjadi orang-orang beriman yang melakukan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Jadi kita mengikuti jejak Rasulullah, baginda Nabi yang kita cintai. Gimana ya caranya supaya kita jadi orang yang bertakwa? Kata Allah, orang yang bertakwa itu silahkan masuk ke dalam pintu surga, melalui pintu surga manapun ya Bu ya. Enak gak Bu jadi orang bertakwa? Tanpa hisap lagi, set gitu langsung masuk surga Firdaus atau surga yang ibu-ibu inginkan, itu silahkan. Bahkan nanti kita akan bertemu dengan Allah tanpa hijab. Pengen gak sih Bu ketemu Allah Bu? Pengen ya Allah kayak gimana ya gitu ya, pengen deh ketemu sama Allah, ketemu Rasulullah, Bunda Aisyah, Bunda Khadijah, pengen gak Bu? Ya, nah jadi itu motivasi kita utamanya. Makanya kita kalau bulan Ramadan itu alhamdulillah jadi seneng banget gitu Bu. Kalau bisa anak-anak dibuat hiasan di rumah ya Bunda ya, sama guru-guru juga diajarkan ya. Ada tamu istimewa, ayo kita hias rumah kita ya, beres-beres, bersih-bersih. Ada tamu istimewa datang, karena ini kesempatan yang luar biasa, kesempatan kita untuk beribadah, mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya, supaya nanti kita menjadi orang yang bertakwa. Allah hormati kita ya, malaikat menghormati manusia yang menjadi orang yang bertakwa. Jadi anak-anak kita, ayo Dek, nak kita hias rumah kita, bersih-bersih ya, kita sambut dengan riang gembira, ini bulan Ramadan loh, Masya Allah gitu. Jadi kalau ibundanya berbinar-binar ya, ayahnya berbinar-binar, ceria, senyum, pasti anaknya juga ngikutin Bu. Tapi kalau kitanya loyo, sedih, depresi gitu ya, atau lagi banyak pikiran gitu ya, nanti anak-anaknya kayaknya ngikutin juga gitu ya. Nah tapi kan kita pengen ibu-ibu nggak di sini sih yang begini ya, tapi ibu-ibu yang lain gitu ya. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang memuliakan Ramadan ya. Dari Ustadz Oni Sahroni, jadi Bu, secara umum ya, kita dianjurkan untuk memperbaiki dan mengokohkan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, ihsan dalam ibadah Ramadan dan mencapai target-targetnya. Jadi Ibu, selain saya nanti ngomongin masalah kesehatan, ayo kita ngomongin masalah fikih Ramadan. Jadi Ibu baca-baca lagi yuk catatan yang dulu yang banyak itu ya, dari berbagai kajian pasti udah punya. Ya nggak Bu? Jadi misalnya bagaimana sih kita harus mengawali berbuka, mengakhiri sahur, betul nggak Bu? Baca-baca doanya, doa berbuka, doa mendengarkan azan, itu udah tamat ya Bu ya, insya Allah ya, udah pada tahu fikih-fikihnya, insya Allah kita buka-buka lagi, belajar lagi ya. Dan kita niatkan, ya Allah saya mau niat Ramadan, bulan Ramadan berpuasa 1 bulan penuh, itu sudah dikokohkan ya. Dan juga ibu-ibu targetnya mau apa nih gitu, saya mau 1 juz 1 hari baca Quran, saya mau hafalan juz 30 aja deh gitu. Saya mau apa lagi Bu, mau tarawih kalau bisa lengkap, nggak bolong-bolong kalau lagi nggak haid ya. Saya mau apa lagi ya, perbaikan apa nih, saya masih bandel dibohong misalnya sama suami atau saya masih apa ya, sama anak masih judes nih, masih jutek nih, gimana ya caranya biar agak-agak berubah dikit dong gitu. Jadi ada kajian apa namanya yang diperbaiki itu, misalnya akhlaknya, ibadah hariannya, betul nggak Bu? Apalagi Bu, kemudian masalah apalagi mau kita perbaiki dari sifat kita yang kurang baik. Kalau bisa di bulan ini kita semuanya memperbaiki diri. Itu ya pertama. Kemudian yang kedua, fokus, perhatian, dan menyediakan waktu yang cukup untuk Ramadan Bu. Nah ini Bu, kalau sahabat Rasulullah Bu ya, kalau mau Ramadan itu semua pekerjaannya dia cet gitu, dia rapihin ya, dia kelarkan semua utang piutang, apalagi tuh Bu ya, kesibukan, supaya bulan Ramadan itu dia nggak sibuk-sibuk gitu. Kecuali terpaksa, kalau kayak saya nggak mungkin berhenti ya, kalau dokter perawat nggak mungkin ya, kalau publik kebijakan publik atau yang apa susah ya. Tapi ibu yang berdagang, apalagi Bu yang model-modelnya sibuknya bisa dialihkan, coba deh Bu. Bahkan Bu ada ustazah yang bilang saya begini, kalau bisa ya cuci piring gak usah banyak kerjaan Bu ya, pakai daun pisang atau pakai kertas apa Bu, minyak, jadi cuci piring gak usah lama-lama, set udah buang, betul nggak Bu? Jadi nanti waktu yang cuci piring 10 menit bisa dipangkas 3 menit ya, sisanya almasurot, baca Quran, sampai segitunya Bu, Masya Allah ya Bu ya. Ya jadi nggak usah banyak-banyak pakai apa rendang-rendangan apalagi tuh Bu, tongseng lama banget kan ya, kayak mau lebaran ya, nggak usah. Jadi set udah dibagi 2, tumis ini buat tumis siang, buat berbuka, ini buat sahur, udah diracik 2 tim. Nanti tinggal set udah kelar. Nah ibu-ibu sekarang yuk kita belajar bikin menu 1 bulan harian, 1 bulan yang gampang, simple tapi bergizi buat anak-anak suka. Jadi cepet
meraciknya cepat, nggak usah pakai lama. Nah sampai sebegitunya Bu, fokus perhatian dan menyediakan waktu yang cukup untuk bulan Ramadan. Ya Bu ya, jadi pakai semua simpel-simpel aja. Coba nanti dihitung waktunya dari sekarang. Waduh kalau masak begini sampai 30 menit ya. Oh gitu Bu, coba deh. Jadi kita cerdas ya Bu ya, mengalokasikan waktu di bulan Ramadan. Jadi kayaknya 1 detik kayaknya nggak niat, nggak rela deh kalau terbuang sia-sia gitu. 1 menit, apalagi 1 jam, ya Bu ya. Nah kemudian membuat perencanaan keluarga selama Ramadan. Kan kita Ramadan tanggal berapa Bu? 11 insya Allah ya. Yuk dari sekarang panggil semua anggota keluarga rapat. Nah dari mulai anak paling besar, anak paling kecil, yang bayi juga diikutin ya, sama bapaknya, sama kalau ada orang tua kita rapat. Kira-kira apa yang harus kita rapatkan? Nah dari mulai makanan, disiplin, ya. Misalnya anak pertama mau bantu Umi apa? Misalnya Umi aku bantuin ngepel sama nyapu gitu. Yang anak kedua mau bantuin nyuci piring. Yang anak ketiga, jadi semuanya jangan ibunya semua dong, betul nggak Bu? Ayah mau bantu Umi apa gitu, betul nggak? Jadi kita buat perencanaan nih Bu. Ya rencana sampai 1 bulan, jangan sampai ibu kita tepar capek jadinya batal ya. Nah kemudian yang berikutnya mempelajari fikih dan adab puasa dan ibadah selama di bulan Ramadan. Yang tadi ya Bu ya. Melakukan ibadah-ibadah pra Ramadan atau sebelum Ramadan kalau memungkinkan ya. Banyak infak, sedekah gitu ya. Nah, sholat tahajud. Jadi kita nggak kaku banget gitu ya. Kemudian menghiasi rumah dan menciptakan suasana yang nyaman. Nah ibu-ibu, kalau rumah kita imut-imut ya Bu ya kan? Nggak apa-apa Bu, yang penting ada satu tempat kayak mihrab gitu Bu, jadi tempat untuk sholat kita atau ruang tamu. Kalau saya biasa gitu karena saya rumahnya nggak besar ya Bu ya, ruang tamunya disulap jadi ruang ibadah semua anggota keluarga. Jadi kita geser-geser kursi-kursi, meja, dibuat kayak gini karpet, gelar. Jadi kalau kita mau ngumpul, mau baca al-masurat bareng ya Bu ya, baca Quran bareng, si Abi Umi kultum, anak-anak pertama kultum itu sholat apa berjamaah udah ada tempatnya kayak gitu ya Bu ya. Walaupun nggak usah lebar-lebar ya Bu, tapi ada. Kemudian melengkapi kebutuhan selama Ramadan. Nah ibu-ibu, jadi ibu-ibu ya kalau beli baju lebaran sekarang aja Bu. Betul, walaupun nggak ada duitnya ya, gimana caranya? Atau yang lama dipermak, yang cakep ya, yang bagus-bagus, digedein dikit yang sempit ya Bu ya. Jadi ibu-ibu nggak usah 10 hari terakhir. Ya jauh-jauh, macet-macetan, sampai ada yang ngebatalin loh Bu ya. Dari sekarang udah beli baju lebaran, beli sembako ya Bu ya. Jadi kita nggak usah repot-repot lagi belanja-belanja yang heboh-heboh ya Bu. Kecuali ya harian-harian lah. Kalau bisa Ibu ke pasar untuk 3 hari, betul nggak? Untuk seminggu bumbu-bumbu ya Bu ya. Ini bumbu hari pertama, hari kedua langsung set gitu ya. Jadi benar-benar apa Bu? Benar-benar mengefektifkan waktu. Jangan sampai kita malah bikin, mohon maaf ya, bukan apa namanya Bu ya, bukan meremehkan yang jualan kue ya, mungkin rezekinya di situ ya. Tapi ibu-ibu pandai mengatur waktu. Kalau bisa, daripada saya seharian kerja, mendingan berbagi rezeki sama asisten, bikinin kue, dia dapat rezekinya, saya juga dapat penghasilan. Waktu saya juga nggak habis seharian, dibagi-bagi sama asisten ya. Bikin kue salju, kue apalagi tuh. Jadi kita bagi-bagi, jadi kita nggak seharian kerja Bu. Nah bagi-bagi rezeki juga kan. Nah jadi ibu jangan rempong-rempong mikirin pulang kampung apa. Dari sekarang mikirinnya, mau pulang kampung beli pesawat, beli tiket kereta api dari sekarang, jangan pas bulan Ramadan. Jadi benar-benar sehari semenit pun nggak rela untuk yang sibuk-sibuk yang nggak jelas gitu ya. Nah kayak gitu Bu. Jadi kebutuhan Ramadan dilengkapi dari sekarang ya. Mikir-mikir apalagi ya. Nah ibu-ibu kalau bisa tiap tahun kan Ramadan terus insya Allah ya. Dibuat SOP sendiri di rumah ya. Kebutuhan Ramadan udah ada di buku catatan diary kita. Jadi nggak usah cari pikir-pikir lagi. Di Lebaran sekian rupiah misalnya. Kalau bisa nggak usah beli baru juga nggak apa-apa. Uangnya dimanfaatkan untuk misalnya bantu rakyat Palestina, betul nggak Bu? Nah jadi bilang anak-anak tahun ini rela nggak usah beli baju Lebaran. Nah ibu berani nggak ngomong kayak gitu? Untuk emang kenapa Mi? Uangnya kita sisihkan buat anak-anak Palestina aja yuk. Nah itu misal ya, boleh nggak kayak gitu? Atau baju lebarannya satu aja, biasanya 3, satu aja deh, 1 pasang. Yang 2 pasangnya infakan buat rakyat Palestina kayak gitu Bu. Berani kita ngomong kayak gitu ya. Jadi jangan memanjakan anak-anak, selalu ready, sedia, happy. Kita prihatin dikit nih tahun ini ya, nggak usah terlalu berlebih-lebihan lah. Yang penting berkahnya, memaknainya gitu ya. Nah kemudian yang terakhir mengkondisikan keluarga, istri, suami dan anak-anak untuk happy, seneng, gak ngeluh dan sebagainya. Pasti ada kelemahan, tapi nantinya itu semuanya ibadah gitu ya, disabarkan ya. Oke, selanjutnya